Bersalih-alih menyatakan dukungan pertemuan Partai Amanat Nasional dengan PDI Perjuangan yang digelar Jumat lalu ternyata belum final. PAN kini justru membuka opsi koalisi lain dengan Partai Gerindra. Dalam hitungan matematis, tampak bahwa posisi kaki PAN ada di 3 tempat. Pertama dengan PDI Perjuangan, kedua dengan Gerindra, dan ketiga dengan Golkar. Terutama saat mereka masih bersepakat untuk membentuk koalisi Indonesia Bersatu. Lantas, posisi tawar apa yang dimiliki PAN sehingga partai besutan Zulkifli Hasan itu terkesan jual mahal? Apakah PAN sedang memperjuangkan Erick Thohir agar Menteri BUMN itu bisa dipinang secara resmi oleh Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Sudah bersama kami saat ini Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional PAN, Edi Suparno, dan juga Direktur Eksekutif Voxpol Center and Consulting, Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Mas Edi, Mas Pangi. Selamat malam Mbak Sylvia, Mas Edi. Oke, salam sehat semuanya. Mas Edi, jadi PAN berlabuh kemana? Apakah ini tergantung siapa yang mau menerima Erick Thohir sebagai cawapres? Memang proses yang sekarang kita sedang jalankan adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Ini sebuah proses yang sudah kita awali, kita sudah laksanakan, dan proses ini berjalan. Salah satunya dari perjalanan proses ini adalah kunjungan kami yang baik dan produktif ke PDIP, bertemu Ibu Mega, bertemu Mbak Puan, bertemu seluruh jajaran teras PDIP. Hasilnya sangat baik, hasilnya sangat bagi kami memuaskan dari aspek pemahaman yang lebih dekat antara PAN dengan PDIP agar kita bisa kemudian merumuskan langkah-langkah berikutnya terkait kerjasama politik bersama PDIP. Dan salah satu tindak lanjut dari hasil pertemuan kita dengan PDIP hari Jumat yang lalu adalah kunjungan dari PDIP ke kantor DPP PAN. Insya Allah nanti akan dipimpin oleh Mbak Puan Maharani. Nah, di dalam pembahasan dengan PDIP, memang salah satu yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang juga telah disampaikan oleh Mas Sekjen PDIP, Mas Hasto, bahwa kita menyodorkan nama Pak Erick Thohir sebagai bakal calon wapres kepada PDIP. Dan nama tersebut ditampung dan akan dibahas secara internal oleh PDIP. Nah, dalam pertemuan pada hari ini di DPP PAN bersama DPP Partai Gerindra, hal yang sama juga kami sampaikan. Bahkan tadi saya secara berseloroh saya sampaikan bahwa ini untuk mengajukan nama Pak Erick Thohir ini sudah merupakan menu wajib bagi PAN untuk menyampaikan kepada partai yang mengusung bakal capres gitu. Nah, itu berarti jadi kalau menu wajib betul dong ya. Dan tadi PAN nantinya akan berlabuh ke PDI Perjuangan atau Gerindra, itu tergantung siapa yang mau menyantap menu wajib ini, Mas Edi. Ya, siapa yang saya kira siapa yang akan memilih Pak Erick Thohir tentu akan memfasilitasi proses pengambilan keputusan kita. Kita akan lebih mudah melakukan keputusan untuk berlabuh kemana, bakal capres yang mana jika memang Pak Erick Thohir bersedia untuk dipinang oleh bakal capres tersebut. Oh, oke. Tapi begini, PAN sudah membawa proposal nama Erick Thohir, tapi Erick Thohirnya sendiri sebetulnya memang mau tidak? Memang betul ingin dipinang oleh PAN sebagai cawapres, kemudian disodorkan namanya ke sana kemari, itu sudah atas persetujuan Erick Thohir? Ya, pertama kita sudah melihat bahwa Pak Erick Thohir sangat dekat dengan PAN. Beliau berkegiatan sering dengan PAN, hadir di acara-acara PAN, kemana-mana kita pergi mengadakan acara-acara besar, Pak Erick Thohir ya alhamdulillah hadir ya. Dan Pak Erick Thohir juga memiliki kedekatan khusus dengan Pak Zulkifli Hasan karena memang mereka berasal dari kampung yang sama di Lampung Selatan gitu. Nah, jadi sinergi kita sudah sangat dekat dengan Pak Erick Thohir dan Pak Zulkifli
Hasan ketika bicara dengan Pak Erick Thohir istilahnya sudah berbicara dengan bahasa batin. Nah, itu kedekatan begitu erat ya hubungannya. Sehingga kami juga dalam hal ini ya tentu melakukan perhitungan yang matang dan tentu juga mendapatkan persetujuan dari Pak Erick Thohir untuk bisa mensosialisasikan namanya kepada teman-teman di partai politik. Oke, jadi sudah dapat persetujuan dari Erick Thohir ya, bukan hanya sekedar bicara bahasa batin, tapi memang sudah dapat persetujuan ya, Mas Edi, dari Erick Thohirnya sendiri? Ya tentu kita nggak akan berani kalau tidak mendapatkan lampu hijau dari yang bersangkutan untuk bisa kita membawa namanya untuk sosialisasi kepada teman-teman parpol lainnya. Oke, baik. Oke, sekarang saya beralih dulu ya ke Mas Panggi. Mas Panggi, menurut Anda PAN saat ini sedang galau memilih antara Ganjar atau Prabowo, atau memang sedang tadi menjual proposalnya, menjemput bola kemana, ke Gerindra dan juga ke PD Perjuangan, dan tergantung siapa yang akan menyambut bola ini, disitulah PAN akan berlabuh. Iya Mbak Sylvia, kalau tadi kan Mas Sekjen bilang bahwa memang siapa yang akan memakan menunya itu yang akan menjadi pinangannya. Artinya akan tetap ada peluang Mbak Sylvia, apakah namanya nanti Prabowo Erick di koalisi Gerindranya sama PAN, atau nanti PDIP dengan PAN ya, kemudian Ganjar Erick. Nah, yang kedua adalah kalau dari potensi kemenangan misalnya, itu memang kalau hasil survei kita konsisten ya pada 2022, 2021, itu Januari sama Maret, November itu Erick tetap potensial dibanding Ganjar Erick potensial dibanding Prabowo Erick. Itu kalau dari simulasi yang kita pernah ambil datanya. Nah, kalau dari peluang PAN bisa menyatakan bahwa ini kita juga bicara tentang mazhab bandwagon effect, peluang kemenangan tidak hanya soal berpasangan dengan siapa. Nah, mestinya memang PAN sudah mengkalkulasi, menghitung ulang mana yang lebih berpeluang menang, apakah Ganjar dengan Erick atau Prabowo dengan Pak Erick Thohir. Nah, kalau kita lihat chemistry pilihan misalnya, memang basis pemilihnya Pak Erick Thohir itu lebih dekat ke Mas Ganjar. Kalau kita lihat dari cross step kita breakdown data dari kita kemarin itu lebih banyak ke Mas Ganjar simulasinya. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Yang ketiga adalah Mbak Sylvia, PAN juga harus memastikan memang kalau sekarang PAN berkoalisi dengan syarat, berarti tidak tanpa syarat tapi ada koalisi bersyarat dengan menyodorkan Pak Erick Thohir. Nah, apa yang menjadi nilai plus, nilai tambah atau nilai kekurangan dari Pak Erick tentu ada. Kalau plusnya memang beliau punya bantalan logistik yang cukup. Yang kedua, bahwa elektabilitas yang tadi ada tren kenaikan elektabilitas. Kemudian juga beliau bisa membawa partai PAN. Nah, kalau PAN bisa meng-cover, mengakuisisi bahwa memang Pak Erick hari ini kan masih diwakafkan milik umat, milik bangsa, milik negara, bukan Pak Erick adalah kader partai, meskipun Pak Erick Thohir sudah mendeklarasikan diri sebagai NU, Banser dan seterusnya, dan itu juga kantong suara dari NU, Erick juga bisa mendapatkan itu. Kemudian kalau berlabuh ke PAN sebagai organisasi partai yang misalnya modernis ya, kemudian Islam yang dekat juga dengan Muhammadiyah, maka Pak Erick juga mendapat keduanya. Jadi irisan NU-nya di Bansernya mungkin sama NU-nya beliau bisa menarik sedikit banyaknya, kemudian dari irisan Muhammadiyah beliau juga bisa mendapatkan itu. Gitu. Jadi memang kemudian kelebihan Pak Erick Thohir selain itu tentu representasi wilayah tadi. Jadi memang ada kombinasi nasional, misalnya walaupun ini tidak menjadi mazhab kemenangan ya, bahwa Jawa dengan luar Jawa, tetapi itu tetap menjadi perhitungan. Nah, tetapi ingat juga Mbak Sylvia, kalau kemudian besok itu tidak dibutuhkan misalnya kompetensi, kapasitas atau elektabilitas yang tidak terlalu dominan, karena blok ideologis yang cukup kuat lagi, Mas Ganjar misalnya ya butuh blok religius misalnya, maka ada kemungkinan tersingkir orang-orang yang berkompetensi, yang punya kapasitas, yang punya kinerja, yang rekam jejaknya bagus seperti Pak Erick Thohir, dan seperti Ridwan Kamil, seperti AHY atau seperti Khofifah, itu konsisten nama-nama itu kita muncul di hasil survei kita. Nah, ini dari dulu sudah kita potret, meskipun memang Erick Thohir belakangan ada naik, termasuk Pak Mahfud MD. Ya, jadi dari penjelasan Mas Panggi ini kita ingin tahu sebetulnya lebih berpotensi
Erick Thohir ini berpasangan sebagai cawapresnya Ganjar atau sebagai cawapresnya Prabowo. Dan juga saya ingin tanya nanti ke Mas Edi, sebetulnya kenapa sih Erick Thohir yang diajukan? Apakah karena kelebihan-kelebihan yang disebutkan Mas Panggi tadi? Atau ini adalah buah hasil konsultasi PAN ke Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi mengarahkan nama Erick Thohir yang diajukan sebagai cawapres? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Mas Edi dan juga Mas Panggi, Mas Edi dulu ya. Tadi ada ya endorsement lah ya dari kader anggota DPR PDI Perjuangan. Ini bisa bikin Mas Edi tersenyum nih. Tadi sudah disinggung juga bagaimana performance Erick Thohir di PSSI itu juga turut menaikkan lah ya popularitas dan mungkin elektabilitas dari Erick Thohir. Tapi pertanyaannya apakah karena itu ada momentum naiknya performa PSSI sejak dipegang oleh Erick Thohir sehingga PAN ini juga terlihat bergerak cepat untuk jemput bola ini, menawarkan Erick Thohir ke sana kemari? Ya, ini lebih daripada sekedar momentum PSSI saja, karena kalau kita lihat rekam jejak Pak Erick Thohir ini kan cukup panjang, baik sebagai pengusaha maupun ketika beliau diberi tanggung jawab awal oleh Pak Jokowi untuk menyelenggarakan Asian Games yang bisa terselenggara dengan baik, bahkan gebiarnya luar biasa dalam kurun waktu yang sangat singkat persiapannya. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Kemudian beliau mengelola kampanye pemenangannya Pak Jokowi juga dengan baik. Beliau kemudian diberi amanah menjadi Menteri BUMN dalam kurun waktu yang singkat juga melaksanakan amanahnya dengan baik. BUMN sekarang merupakan kontributor pajak yang tertinggi dan di bawah kepemimpinan Pak Erick, BUMN itu sekarang memberikan kontribusi dividen tertinggi dalam sejarah. Nah, ini saya kira merupakan sebuah kinerja yang tidak gampang yang bisa dilakukan oleh Pak Erick. Nah, sekarang beliau memegang PSSI, ya alhamdulillah, satu bisa memenangkan AFF, kedua ya beliau bisa mengobati kerinduan para pecinta bola akan sebuah pertandingan bola yang kelas internasional dan sangat berkualitas dengan menghadirkan tim Argentina di sini. Jadi Pak Erick itu ya boleh dibilang diberikan tanggung jawab yang besar dan bisa mendeliver. Bahkan mission impossible yang banyak orang memperkirakan bahwa Asian Games sulit untuk tercapai dan bisa dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat itu, ternyata beliau mampu melakukannya. Jadi ya kita melihat rekam jejak beliau yang sangat lengkap, tingkat keberhasilan dari amanah yang diberikan ke beliau juga sangat tinggi. Ya tentu kami tidak ragu-ragu untuk bisa mengusung beliau, apalagi beliau hubungannya dekat dengan PAN. Dan akhir-akhir ini kami perhatikan Pak Erick Thohir kok sering mengenakan baju nuansa warna biru gitu. Sesuai dengan hatinya, kami percaya. Oke, Mas Edi. Oke lah, kita bisa memahami tadi alasan-alasan yang disebutkan Mas Edi, tapi jujur, sebetulnya apakah ada alasan lain, alasan politik misalnya? Kita tahu PAN mengatakan pernah ingin berkonsultasi dengan Presiden Jokowi soal arahan Pilpres 2024. Apakah nama cawapres Erick Thohir ini termasuk nama yang dititipkan oleh Presiden Jokowi? Pertama yang kita lakukan adalah melaksanakan sebuah survei internal. Baik itu internal kita lakukan surveinya maupun kita meminta pakar survei yang biasa sudah memang melakukan survei secara teratur itu melakukan survei. Dan hasil kami internal maupun eksternal itu klop bahwa Pak Erick Thohir memang sangat berpeluang untuk kita dorong, memiliki elektabilitas yang cukup, bahkan masih memiliki momentum untuk bisa naik elektabilitasnya. Itu menjadi pertimbangan kami. Kedua, kalau tadi memang disampaikan bahwa ada arahan dari Bapak Presiden yang akan diminta, itu dalam konteks bagaimana kita bisa sebagai partai politik ikut mengawal agar proses pemilu, Pilpres, Pilkada 2024 itu bisa berjalan lancar, aman, dan damai. Jadi lebih dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, bukan masalah penentuan capres dan cawapres, karena itu memang sepenuhnya kewenangan dari partai politik. Oke, begitu ya. Mas Panggi, apakah kalau seandainya proposal Erick Thohir ini diterima, baik oleh Ganjar atau oleh Prabowo, apakah akan memberikan kotel efek ke PAN? Nah, ini yang menarik Mbak Sylvia, bahwa memang
PAN ketika memang tidak punya kandidat karena kalender pemilu serentak, maka center of kandidat orang memilih nama lebih cenderung daripada memilih partai politik, maka partai yang tidak punya kader memang ada kesulitan. Ini tantangan bagi PAN. Sehingga untuk mendapatkan itu, PAN harus mencepat mentekoper, mengakuisisi bahwa Erik adalah PAN adalah Erik. Kalau misalnya itu bisa lagi dinaikkan kelas, misalnya Erik efek itu akan berkontribusi, tidak terjadi split ticket voting untuk peningkatan elektabilitas PAN, ini patut disyukuri oleh PAN gitu, karena itu juga momentum yang paling tepat. Tapi kalau ada kesulitan yang dialami hadapan adalah selain memang kelebihan tadi punya Erick Thohir nanti yang bisa diakuisisi segera, yaitu PAN. Kalau kita lihat pemilih PAN itu cenderung sebenarnya bukan ke Ganjar, bukan ke Pak Prabowo, tapi lebih besar ke Anies Baswedan. Itu temuan kita 2,9%. Data yang kita ambil November kemarin 2022. Nah, cuma memang kalaupun ini menjadi tantangan bagi PAN untuk memastikan bahwa ini tidak masalah bagi PAN karena memang punya kader, nanti Ganjar tidak diwakafkan tapi diambil sebagai kader PAN, ini menarik akan menjadi mungkin efek ekor jas itu bisa dinikmati oleh PAN karena hari-hari memang mental bertarung PAN kan ada masalah di situ. Misalnya kalau PAN mengusung yang bukan kader ya, tentu caleg-caleg dibawa untuk mengkampanyekan itu kader sendiri, itu jauh lebih mudah mental menang bertarungnya caleg daripada itu kader-kader PAN, caleg PAN mengkampanyekan kader orang lain. Nah, itu menjadi tantangan bagi PAN bahwa karena ini adalah keberkahan dari kalender pemilu serentak. Nah, kalau kemudian ini cepat, sebenarnya nggak perlu gampang lagi kalau memang PAN adalah Erick Thohir adalah PAN, ini waktu yang tepat. Tinggal memang kegampangan itu kenapa ke Ganjar masih ada keraguan atau kebimbangan, atau ke Pak Prabowo masih ada keraguan, ada yang belum putus. Saya merasa poinnya yang ketiga terakhir Mbak Zilvia, ada kemungkinan memang karena koalisi kita ini memang koalisi yang tadi dikatakan PAN adalah koalisi hari ini bersyarat, yang sebelum tidak bersyarat. Tentu ada juga, saya nggak tahu apakah memang koalisi ini betul-betul PAN hanya menyodorkan soal cawapresnya. Kalau cawapresnya klik, maka oke, kita lanjut. Tapi kalau enggak, kemungkinan ada juga keberkahannya kalau calegnya wakil presiden dari Pak Erik enggak jadi, itu akan kemungkinan Pak Prabowo juga tetap akan kuat jadi poros. Kan poros KIB dianggap sudah bubar karena Golkar, kemudian dianggap PAN juga sudah seperti ini, P3 sudah. Nah, tinggal hari ini ada 3 poros, KIB sudah bubar, kemudian KIR, poros Gerindra, dan poros PDIP. Nah, kalau semakin banyak calon presiden, maka potensi Pak Erick Thohir makin kuat. Karena apa Mbak Sylvia? Karena calon presiden kita 2 dengan calon presiden 3 itu beda. Kalau 3, maka calon presidennya ada, wakil presidennya ada 3. Tapi kalau 2, calon wakil presidennya ada 2. Jadi potensi Pak Erick Thohir, kemudian ada Ridwan Kamil, kemudian ada Bu Khofifa, AHY, kemudian Mahfud MD, kemudian ada nama-nama lain. Saya pikir termasuk Pak Sandiaga Uno ya, yang disodorkan oleh P3 misalnya juga punya potensi untuk menjadi cawapres. Nah, ini menjadi tantangan bagi Pak Erick Thohir bagaimana meyakinkan PAN itu berhasil untuk meyakinkan PDIP, Mas Ganjar dan untuk memilih menu wajib ini ya. Baik. Cawapres itu intinya sih likability sejauh mana penerimaan Mas Pangi dari sudah kita tangkap ya. Sayang sekali waktunya sudah habis, tapi kita sudah tangkap ya. Mas Edi, intinya masih ada beberapa opsi nih yang harus kita tunggu. Mungkin waktu nanti yang akan menjawab semua ini kemana. Apakah Erick Thohir ini bisa menjadi cawapres dari salah satu kandidat, kita nantikan ya. Pemirsa, terima kasih Mas Edi dan juga Mas Pangi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.